hari Minggu. Selamat pagi adik-adik yang ibadah dari rumah pada pagi hari ini. Aku ucapkan tetap semangat ya semuanya. Dan aku doakan juga supaya semuanya sehat, kuat, dan sukacita. Nah, hari ini kita ibadah sekolah minggu ya teman-teman. Mari kita mulai dulu dari dalam doa. Yuk kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Kami akan sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ayo aku undang untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua sungguh-sungguh ya ibadahnya. Yuk kita memuji Tuhan. Semangat. Mari semua adik-adik, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya.
berdoa ya untuk firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran dan anak yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Janji ya teman-teman, kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Semangat. Kita hari ini judulnya adalah Tulisan di Dinding Istana Raja. Diambil dari kitab Daniel 5. Sudah siap semuanya? Raja Belsyazar merupakan anak cucu dari Raja Nebukadnezar. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Di dalam kemabukan anggur, Raja Belsyazar menitahkan orang untuk membawa perkakas, emas, dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawanyalah perkakas dari emas dan perak itu, lalu raja dan para pembesarnya minum air anggur dari perkakas itu. Mereka juga memuji dewa-dewa yang terbuat dari patung-patung emas dan perak tembaga. Raja Belsyazar sangat tidak menghormati Tuhan. Kemudian tiba-tiba waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Mene, mene, tekel, uparsin. Raja kebingungan, lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Apa ini? Tulisan apa ini? Aku tidak mengerti. Kemudian dia sangat lemas dan kemudian dia berseru dengan keras supaya para ahli-ahli yang orang-orang pintar di sana, para kasdim, para ahli nujum dibawa di hadapan raja. Suruh mengartikan arti tulisan ini, tetapi semuanya tidak tahu apa artinya. Aku tidak tahu, aku juga tidak tahu raja, apa artinya. Raja sangat kebingungan. Kemudian ada satu orang yang berkata, sepertinya ada satu orang yang bernama Daniel, dia sangat pintar. Coba kita tanya dia. Kemudian raja bertanyalah kepada Daniel, engkaulah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Betul, kata Daniel. Kemudian raja memintanya untuk mengartikan tulisan-tulisan di dinding itu. Mene, mene, tekel, uparsin. Kemudian Daniel mencoba mengartikan. Dia menjawab, kerajaan aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku Allah yang Maha Tinggi. Telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya. Ia halal dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi Tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri dan sombong terhadap yang berkuasa di surga. Maka dari itu, engkau membawa perkakas-perkakas untuk yang disembahkan kepada Allah untuk meminum anggur dan bermabuk-mabukan. Engkau telah memuji dewa-dewa dan tidak memuliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, uparsin. Dan inilah arti perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri.
Tegel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Hai Peres artinya adalah kerajaan Persia. Kerajaan tuanku akan dipecah dan diberikan kepada orang Widya dan Persia. Mengenakan kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkannya juga rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Tapi Daniel tidak peduli dengan semua itu, ia tetap setia kepada Allah, dan pada malam itu juga terbunuhlah raja itu. Halo teman-teman, tadi kan kita sudah menonton videonya tentang tulisan di dinding. Nah, Allah memperingatkan Raja Belshazzar karena kesalahannya melalui tulisan di dinding, teman-teman. Nah, teman-teman, Allah juga memperingati kita bila kita berbuat salah. Allah mengingatkan kita melalui papa, mama, guru, saudara, dan orang lain. Teman-teman harus mendengarkan peringatan itu. Misalnya, ketika kita malas belajar, lalu mama papa memperingatkan kita agar kita rajin belajar supaya kita jadi pandai. Kita harus mendengarkan peringatan Tuhan melalui orang tua, guru kita. Nah, teman-teman, ayo teman-teman, kita dengar-dengaran akan perintah Tuhan yuk, supaya kita jadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Yeay. Demikian firman Tuhan hari ini. Aku undang kita berdoa ya teman-teman. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk selalu taat akan perintah Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami, adik kakak kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan teman-teman. Tuhan memberkati.